Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Nersa dengan NIM 12210925646. Saya merupakan mahasiswi semester 5 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing sedikit mengenai statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Nah, jadi sebelum teman-teman masuk ke dalam uji pada SPSS, teman-teman harus tahu dulu nih, kira-kira data dari statistikanya teman-teman itu masuk ke statistika parametrik atau yang ke statistika non-parametrik. Sehingga nantinya teman-teman akan menggunakan uji pada pengolah data secara tepat. Dan ketika sudah tahu hasilnya, maka hasilnya itu akan valid dan juga sesuai dengan penelitiannya teman-teman. Nah, jadi di video ini nantinya kita akan tahu jika data yang akan kita analisis itu tidak bisa kita gunakan di uji parametrik, maka di uji non-parametrik apa yang dapat kita gunakan. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu statistika parametrik dan statistika non-parametrik, kita akan review lagi sedikit tentang apa itu statistika. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, statistika adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana cara data, penyajian data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Nah, dalam penarikan kesimpulannya, statistika itu dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, statistika deskriptif itu sendiri adalah statistika di mana kita menyajikan data itu agar lebih mudah dimengerti oleh orang lain atau pembaca. Jadi, data hasil penelitian itu bisa dibuat dalam bentuk tabel atau bisa juga kita buat dalam bentuk grafik. Sehingga orang-orang dengan membaca tabel dan melihat grafik kita sudah paham apa sih maksud dari data penelitian kita tersebut. Nah, kemudian ada statistika inferensial. Bedanya, kalau statistika deskriptif kan kita tadi menarik kesimpulannya itu hanya berdasarkan grafik atau berdasarkan tabel saja. Tapi, kalau statistika inferensial ini kita menggunakan metode analisis data. Nah, metode analisis datanya dibagi menjadi dua, yaitu metode analisis data menggunakan statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Oke. Kita akan mengetahui apa sih bedanya statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Nah, statistika parametrik itu sendiri lebih ke mempertimbangkan atau memperhatikan jumlah populasinya. Jadi, populasi itu sudah diketahui dan sudah melebihi minimal untuk dijadikan sebuah penelitian. Nah, kalau statistika non-parametrik berarti sebaliknya, tidak mempertimbangkan atau tidak memperhatikan berapa jumlah populasinya atau memang populasinya itu tidak diketahui atau juga sudah diketahui tetapi kurang dari minimal. Nah, jadi kalau dalam sebuah penelitian pada umumnya itu digunakan responden atau sampel yang diambil minimal 30. Nah, ketika kurang dari 30 itu masuk ke statistika non-parametrik. Atau ketika kita mau meneliti nih di sebuah kafe atau tempat-tempat wisata yang memang kita tidak mengetahui berapa sih jumlah pengunjung atau konsumen yang datang di setiap harinya dan yang datang di setiap bulannya. Maka kita menggunakan yang non-parametrik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kapan
kapan sih kita menggunakan statistika parametrik dan kapan kita menggunakan statistika non-parametrik? Nah, bisa teman-teman lihat di sini, untuk statistika parametrik itu, data penelitiannya adalah kalau kita itu dia skalanya adalah skala rasio dan skala interval. Dan untuk statistika non-parametrik, skalanya adalah skala nominal dan skala ordinal. Nah, dan kalau parametrik itu syarat wajibnya data itu harus berdistribusi normal, maka statistika non-parametrik datanya tidak berdistribusi normal. Jadi, saat data tidak berdistribusi normal, kita menggunakan uji non-parametrik. Nah, data rasio dan interval yang tidak berdistribusi normal, dia diuji dengan menggunakan uji non-parametrik. Nah, selanjutnya, tadi kan ada skala-skala data. Ini saya akan mengulang jenis skala data dan contohnya. Pertama itu skala rasio ya. Skala rasio itu adalah skala data yang bersifat absolut atau mempunyai angka 0 atau mutlak. Contohnya itu adalah berat badan dan tinggi badan. Nah, mengapa disebut memiliki nilai 0 atau mutlak? Karena tinggi badan itu paling tidak atau paling kecil adalah 0. Tidak ada tinggi badan yang negatif. Sama halnya dengan berat badan. Berat badan itu paling kecil adalah 0 atau mutlak. Tidak ada berat badan yang negatif. Nah, sedangkan skala interval itu tidak bersifat absolut, yang artinya dia memiliki nilai negatif. Skala interval itu contohnya adalah suhu. Suhu itu ada nilai negatifnya. Negatif 5, negatif 1 gitu. Terus tetap ada. Artinya berarti dia adalah skala interval yang kemudian juga ada di nilai ujian ya teman-teman. Nilai ujian juga termasuk pada skala interval karena dia memiliki rentang 0 sampai 100. Kemudian, skala nominal. Apa itu skala nominal? Adalah skala yang berbentuk kategori namun dia tidak memiliki tingkatan atau tidak memiliki strata. Contohnya itu ada jenis agama, jenis kelamin, dan hobi. Misalnya nih, teman-teman mengumpulkan data jenis agama. Nah, jadi teman-teman bikin di situ 1 agama Islam, 2 agama Kristen, 3 agama Hindu, 4 agama Buddha. Nah, jadi di sini 1, 2, 3, 4 ini dia tidak memiliki kasta. Ya, yang maksudnya di sini adalah tidak ada yang lebih tinggi, walaupun ada di situ 1, 2, 3, 4. Adanya angka tidak berarti angka 4 lebih tinggi dari angka 1. Itu maksud dari skala nominal. Nah, kalau skala ordinal, dia berbentuk kategori, tapi dia memiliki strata. Nah, biasanya data-data jika teman-teman mengumpulkan data dengan kuesioner atau angket. Jadi teman-teman menggunakan skala Likert, contohnya kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, di sini misalnya nih teman-teman membuat kurang diberi angka 1, cukup diberi angka 2, baik diberi angka 3, dan sangat baik diberi angka 4. Nah, angka 4 di sini artinya lebih tinggi dibandingkan dengan angka 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke uji parametrik dan non-parametrik. Pertama, jika teman-teman mau melakukan analisis data, yaitu perbedaan dua rata-rata, skalanya adalah skala rasio atau interval. Nah, kalau dia berdistribusi normal, kita menggunakan uji parametrik, yaitu menggunakan uji T atau uji Z. Dan kalau dia tidak berdistribusi normal, maka dia menggunakan uji Wilson atau Mann-Whitney. Jadi jangan khawatir jika data teman-teman yang awalnya itu metodenya menggunakan uji T atau uji Z,
Nah, saat uji normalitasnya tidak normal, maka teman-teman bisa menggunakan uji Wilson atau Mann-Whitney. Kemudian, kalau perbedaan dua rata-rata skala ordinal, ya jelas kalau skalanya sudah ordinal, langsung menggunakan uji Wilson atau Mann-Whitney. Kemudian, perbedaan lebih dari dua rata-rata, maksudnya adalah di sini ada 3 perlakuan teman-teman. Bandingkan kalau tadi kan hanya 2 perlakuan. Nah, di sini ada 3 perlakuan. Nah, itu menggunakan uji ANOVA. Kalau dia berdistribusi normal, nah dia memperlakukan itu kalau dia tidak berdistribusi normal menggunakan uji Kruskal, Wallis atau Friedman. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit tentang statistika parametrik dan statistika non-parametrik pada video kali ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton hingga video ini selesai dan semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.